Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat EOA Gold semuanya, bertemu lagi dengan saya Himawati, agen of gold EOA Gold dari cabang Tabalong, Kalimantan Selatan. Gimana sahabat semuanya? Semangat nabung EOA Goldnya? Pastinya semangat dong ya. Selain semangat nabung, kita harus semangat untuk syiarnya agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat untuk menabung emas EOA Gold. Oke, dalam kesempatan kali ini sedikit saya ingin menyampaikan tentang prinsip jual beli emas ala EOA Gold. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang prinsip jual beli emas, yaitu bahwa emas tidak mengenal kadaluarsa. Kadaluarsa? Apa itu kadaluarsa? Ya, kita sering menemukan tanggal kadaluarsa seperti pada kemasan sebuah produk seperti ini ya, baik itu produk makanan ataupun produk barang yang kita gunakan dalam sehari-hari. Di sini ada tanggal di mana barang itu bisa kita gunakan sampai tanggal tersebut. Jika sudah melewati tanggal dan tertera itu, berarti barang itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi kadaluarsa itu adalah sesuatu yang karena perubahan waktu atau zaman, maka produk atau barang itu tidak bisa dipakai lagi. Atau dalam istilah lain, setelah melewati masa pakai dalam kurun waktu tertentu atau dinyatakan sudah tidak berlaku melalui sebuah undang-undang, itulah yang disebut dengan kadaluarsa. Di sini sebagai contoh saya memberikan contoh adalah uang ini. Menurut sobat EOA Gold semuanya, apakah uang ini mengalami kadaluarsa? Mengalami atau tidak ya? Ini adalah uang kita, uang rupiah, pecahan 100.000 rupiah dalam bentuk uang kertas ya. Dan kita akan bandingkan dengan ini. Ini koleksi pribadi saya, yaitu uang pecahan 500 rupiah dalam bentuk uang kertas. Ini cetakan tahun 1988. Dan saat ini uang ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Lalu itu berarti bahwa dalam uang mengenal istilah kadaluarsa. Uang ini pun beberapa tahun ke depan, jika dalam undang-undang dinyatakan tidak bisa dipakai lagi sebagai alat tukar, berarti uang ini pun juga mengalami kadaluarsa pada saatnya. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan emas? Apakah emas itu kadaluarsa? Bagaimana? Ternyata seperti saat ini yang kita ketahui bahwa dinar atau dirham itu masih digunakan. Baik dulu pun juga zaman Rasulullah pun penggunaan mata uang dinar dirham sudah digunakan, dan sampai saat ini pun juga masih digunakan. Itulah yang membuktikan bahwa emas itu tidak kadaluarsa. Seperti itu. Jadi untung atau tidak ya menyimpan emas dalam waktu yang lama? Yang pastinya untung ya. Kita akan untung menyimpan emas dalam waktu yang lama dan pastinya juga dalam jumlah yang banyak. Oke. Yang kedua tentang prinsip jual beli emas adalah bahwa di dalam dunia emas tidak mengenal istilah barang bekas. Kalau sobat EOA Gold semuanya, setelah saya menyebutkan kata kadaluarsa, yang terbesit pasti barang rongsokan ya. Betul sekali. Jadi yang namanya barang bekas itu adalah barang baru yang telah dipergunakan dalam kurun waktu tertentu dan mengalami penurunan kualitas. Jadi barang dinyatakan bekas jika sudah pernah dipakai orang dan turun secara kualitasnya. Oke, di sini saya mengambil permisalan yaitu ini.
HP. HP ini saya beli tahun 2007, tapi sekarang ini sudah tidak bisa dipakai lagi, dan ini hanya menjadi barang bekas untuk saat ini karena sudah tidak memiliki kualitas dan tidak bisa difungsikan. Jadi ini adalah barang bekas. Lalu bagaimana dengan emas sendiri? Apakah di dalam emas ini mengenal barang bekas? Mungkin sobat Ewagot semuanya pernah mendengar tentang penemuan-penemuan emas seperti harta karun emas, atau seperti emas yang tertimbun di dalam tanah. Emas tetap emas ya, tidak akan merubah apapun, baik mau itu emas di dalam tanah, mau itu emas di comberan, mau itu emas di dasar lautan. Yang namanya emas tetaplah emas, tidak menurunkan kualitasnya. Jadi intinya kita tidak mengenal kata barang bekas di dalam dunia peremasan. Tapi di dalam dunia emas kita juga pernah sering dengar nggak ada istilah emas tua ataupun emas muda? Ada yang tahu itu istilah itu? Ya, menurut Standar Nasional Indonesia, yang disebut dengan emas tua itu adalah emas yang memiliki kadar karat 18 sampai 24 karat, atau kandungan emasnya lebih dari 70% dalam emas tersebut. Sedangkan untuk emas muda yaitu emas yang kurang dari 18 karat dan memiliki kadar karat kurang dari 70%. Jadi itu tidak membuktikan itu emas bekas ataupun tidak. Yang namanya emas tetap emas, tidak ada istilah emas itu barang bekas. Lalu jika emas itu tidak mengenal barang bekas, bagaimana nanti perputaran ekonomi di komoditas emas itu? Nah, jadi ada yang tanya-tanya gitu kan, apakah emas selamanya hanya disimpan saja, tidak diputar ekonominya gitu kan? Di dalam dunia emas ada istilah buyback. Apa itu ya buyback ya? Oke, pembahasan lebih lanjutnya akan kita bahas di prinsip jual beli emas yang ketiga, yaitu bahwa emas mudah untuk diuangkan. Oke, masuk saja ya. Langsung masuk ke prinsip prinsip jual beli emas yang ketiga, yaitu emas mudah untuk diuangkan. Di sini tadi kita membahas tentang buyback. Apa sih itu buyback? Buyback itu adalah harga emas yang diperuntukkan untuk konsumen yang ingin menjual kembali atau menguangkan emas yang sudah mereka miliki. Dan setiap harinya harga buyback itu lebih rendah dari harga jual. Itulah yang membuat perputaran ekonomi dalam komoditas emas itu sendiri. Jadi karena harga buyback itu lebih rendah dari harga jual, berarti harga buyback itu mengikuti kenaikan ataupun penurunan harga emas per hari itu. Jadi itulah harga buyback. Jadi tidak ada misalnya kita jual emas sesuai kwitansi waktu beli, tidak ada ya. Yang betul adalah bahwa harga buyback itu mengikuti kenaikan dan penurunan harga emas per hari itu di mana kita ingin menjual emas yang kita miliki. Oke. Sekarang khusus untuk Ewagot, gimana ya kira-kira buybacknya ya gitu. Sebelum kita membuyback Ewagot ya, kita bukannya sering ya, tapi setiap orang hampir memiliki emas perhiasan seperti ini. Untuk membuyback emas ini, paling tidak kita harus keluar rumah, kita harus datang ke toko emas, kita harus antri di toko emas, kemudian baru bisa membuyback emas yang kita miliki atau emas perhiasan yang kita miliki ya. Sementara jika di toko emas, apakah ada toko emas yang transparan, yang di situ tertera hari ini harga jual kami sekian, terus harga buyback dari kami sekian? Apakah ada toko emas yang seperti itu? Ada apa tidak ya?
sejauh ini sepengetahuan kami belum ada ya toko emas yang transparan memberikan baik harga jual maupun harga buybacknya gitu ya. Itu menjadi rahasia mereka lah ya. Tapi lalu bagaimana dengan buyback EOA Gold ini? Bagaimana ya? Inilah salah satu alasan kenapa kami mantap bergabung menjadi agen of Gold EOA Gold ini, karena baik harga jual maupun harga buyback EOA Gold itu transparan. Semua dapat diakses oleh sobat EOA Gold semuanya di www.eoagold.id. Di situ komplit semuanya, dari harga jual, dari harga buyback, lalu dari nama-nama agen, nama-nama member di seluruh Indonesia, di situ sudah ada. Jadi udah komplit semuanya di situ. Jadi karena itulah bahwa harga jual dan harga buyback EOA Gold ini sama dari Sabang sampai Merauke, baik itu di desa maupun di kota, semuanya sama. Dan itulah yang membuat kami nyaman untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, dan juga kami pun juga nyaman dalam membuyback karena semua harga itu sama dari pusat. Itulah salah satu keunggulan dari EOA Gold ini ya. Lalu untuk membuyback EOA Gold ini kita harus kemana gitu ya? Bisa di mana saja, alhamdulillah ya, bisa di mana saja. Tapi untuk jaminan mendapatkan harga buyback sesuai dari pusat atau dari link resmi kami, Anda bisa membuyback EOA Gold ini di member ataupun agen tempat sobat EOA Gold semuanya membeli EOA Gold ini untuk pertama kalinya. Jadi ketika menjual di member atau di agen, itu akan mendapat harga buyback yang sama per hari itu juga. Jadi itulah salah satu keunggulannya. Dan untuk saat ini di Indonesia, untuk saat ini terdapat 78 cabang EOA Gold yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk agennya sendiri itu sudah ada 3.000 lebih agen. Dan untuk member yang sudah terdaftar lisensi itu ada sekitar 4.000-an member. Dan itu siap membantu sobat EOA Gold semuanya dalam membuyback EOA Gold yang dimiliki kapanpun dan dimanapun. Jadi insya Allah dengan pelayanan yang cepat dan tepat dari tim kami semuanya. Selain di member atau di agen, EOA Gold juga mempunyai entitas baru, yaitu yang bernama EOA Club. Itu adalah koperasi syariah dari EOA, yaitu EOA Club. Itu sudah ada sekitar 58 cabang di seluruh Indonesia. Insya Allah akan terus bertambah seiring banyaknya cabang EOA Gold di seluruh Indonesia. Insya Allah nanti juga ada cabang untuk EOA Club-nya. Dan EOA Club ini menjamin untuk buyback sesuai dengan buyback per hari itu, menyesuaikan price list harian per hari itu. Jadi gampang kan ya untuk mendapatkan ataupun untuk membuyback EOA Gold ini dengan mudah gitu ya. Oke. Dari rangkaian ini tadi bahwa prinsip jual beli emas itu ada 3. Yang pertama bahwa emas tidak kadaluarsa, yang kedua emas tidak mengenal barang bekas, dan yang ketiga bahwa emas itu mudah untuk diuangkan. Jadi sobat EOA Gold semuanya, semoga informasi dari saya ini tadi bermanfaat dan dapat diambil faedahnya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Minta tolong berikan saran dan kritik ya untuk membangun video-video kedepannya lagi. Dan insya Allah tunggu video-video lagi yang lainnya. Oke, salam dari saya, Imawati, Agen of Gold, AOG, EOA Gold dari cabang Tabalong, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.